Percuma kalau kita semua belajar ilmu agama, hafal kitab apapun itu, lancar membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, itu percuma guys kalau tidak ada. Yeah. Yeah, I said I already done it. Everything. Lampu merah guys. A few moments later. Ini ada mbak-mbak pakai batik nih guys. Mau kemana ya? Kondangan apa ya? Tapi kan hari ini hari Selasa. Jarang ada kondangan hari Selasa sih. Tapi ya gak tau lah ya. Mungkin ada acara atau ada hajatan apa gitu kan. Aduh, kepo banget sih. Seperti biasa guys, di sini macet dan macet. Susah aja gitu lewat. Kita udah deket sih guys, ya paling 100 meter lagi gitu nyampe ya. Gimana ya nanti reaksi kakak-kakaknya kalau gue pakai kamera nyamperin mereka nganter paket ini guys? Pasti pada nutupin ke muka semua. Ya secara kan namanya anak pondokan kan semuanya ya terjaga lah ya, tertutup dan asing dengan ya namanya kamera. Karena dari sekolahannya kan emang gak dibolehin megang HP gitu kan, jadi gak biasa gitu. Bukan kayak yang cewek-cewek di luar sana kan menjadi makanan sehari-hari kamera itu, kayak foto atau video ya jadi makanan setiap hari lah. Kalau di sini kan beda. Di sini kan fokus untuk menuntut ilmu, belajar, dan juga dibatasi untuk ya media sosial lah ya, seperti itu. Oke guys, kita masuk dulu ke asrama adek gue. Nah ini dede-dede gemes pada istirahat guys. Nah Nah seperti yang kalian lihat itu kayaknya ada antaran paket juga sih dari orang tua siswa yang mana gak bisa pergi kunjungan gitu. Jadi mereka juga ngasih paket buat anak-anaknya, buat kebutuhan sehari-hari lah ya, kebutuhan 1 minggu. Oke, tuh kakaknya ada berdua. Kita samperin dulu ya guys. Ini ada namanya. Iya. Terima kasih. Oke guys, gitu doang. Judes banget sih kakak-kakaknya. Gak bisa ngomong gua. Emang di sini emang diajarin kayak gitu sih. Diajarin gak boleh kayak berinteraksi sama cowok dari luar gitu. Paling sama ustadznya aja. Ustadz atau ustazah kayak gitu kan. Jadi ya gak apa-apa lah ya. Oke lah kita balik. Kita udah sampai, kita udah selesai. Dan inilah pondok adik gua. Dan sekolahnya ada di dalam. Oke, kita balik dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim.
hanya untuk mengantar paket yang kecil itu gue butuh perjuangan yang banyak guys, perjuangan yang panjang gitu. Dan kali ini kampusnya guys, jadi di sekolahan adik gue itu di sana lengkap sama yang umumnya juga, SD, SMP, SMA, kampusnya juga siapa yang mau kuliah di sana lengkap guys. Jadi ya lebih terjaga lah ya menurut gua. Jadi dia dari kecil udah sekolah di sana. Dari kecil udah di sana sampai nanti dia kuliah di sana juga kan. Kita kan juga ngerasa aman. Soalnya itu udah jadi kayak rumah keduanya. Kayak rumah dia yang kedua. Soalnya dia dari kecil sampai nanti dewasa kan lingkungannya pesantren putri dan gak ada cowoknya. Cowoknya itu paling nanti kepala sekolahnya. Paling kepala sekolahnya sih yang biasanya masuk untuk cowoknya. Selebihnya itu ustazah semua, cewek semua. Jadi aman lah ya. Apalagi kalau cowok-cowok yang masih remaja itu gak ada di sana, aman lah. Jadi ya dia bisa fokus belajar lah ya. Kalau masalah cowok jodoh itu nanti belakangan lah. Kalau dia udah sekolah dengan betul, udah lulus, ya jodoh itu di tangan Tuhan. Siapa yang serius sama dia ya silahkan, asal bisa menjadi imam yang baik aja nanti untuk kedepannya. Tapi sekarang nih ya jauh lah masih, karena adik gua masih bocil, masih umur 14 tahun lah, 14 tahunan kalau nggak salah. Biarlah dia menuntut ilmu di sana kan. Kayak tua-tua di pesantren gitu, nggak apa-apa lah. Karena nanti doa anak orang soleh itu yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya guys. Ya bagus lah, adek gua kan ada satu yang ya betul-betul sekolah pesantren sampai tinggi, sampai lulus, biar nanti dia bisa juga ngedoain kedua orang tuanya guys, kedua orang tua gua juga maksudnya. Kalau gua sampai usto sih kemarin, sampai sekolah usto. Dari kelas 1 sampai kelas 3 usto itu 9 tahun guys. Oh my god. Wow. Di pondok pesantren di tempat gua. Tapi gua gak nyampe yang tingkat ini lagi. Soalnya dulu tuh gua sekolah SMA kan. Jadi pagi gue sekolah SMA sampai jam 2, sampai setengah 3 gue balik, mandi, makan, ganti baju, gue langsung ke sekolahan pesantren guys. Jadi gue sehari itu full belajar, separuh dunia separuh akhirat. Nah kayak gitulah bisa dibilang. Selama 9 tahun gue kayak gitu, dari SD. Dari TK pun gue udah sekolah di TK Al-Quran, baca tulis Al-Quran, terus ke madrasah. Nah di madrasah itu sampai 9 tahun guys, sampai usto. Kenapa gua gak nyambung ke Darussalam Martapura? Kan di sana ada Darussalam Martapura kan dekat juga. Soalnya gue itu masih sekolah SMA guys, masih susah untuk pergi sekolah dulu. Karena ya namanya ada dua kegiatan, negeri sama agamanya kan, jadi susah. Jadi setelah gua lulus di usto itu 9 tahun, gue itu masih ada 1 tahun lagi masih sekolah SMA. Jadi gue gak bisa, seandainya bareng lulusnya, gue lulus SMA sama lulus usto itu bareng, ya bisa jadi gue juga bakal ke Darussalam, nyambung ilmu ya lebih dalam lagi lah ya. Tapi berhubung SMA gue belum kelar, jadi sampai di sana aja kemarin. Ya ngerti lah sedikit-sedikit gitu tentang ilmu agama. Jago sih enggak, tapi ya ngerti lah, insya Allah.
Karena kan itu tanggung jawab guys, apalagi laki-laki akan menjadi imam bagi keluarga kecilnya, bagi istri dan anaknya kelak. Jadi ya itulah modal seorang lelaki, ya ilmu agama. Karena ilmu agama itu juga yang bisa menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan kita dari segalanya kejahatan, dan pastinya dari api neraka. Jadi itulah modal penting hidup di dunia itu guys, yaitu ilmu. Tanpa ilmu hidup lo hancur gitu. Lo gak tahu hukum, larangan, ya hancur. Jadi setidaknya sedikit banyaknya ya sambil belajar lah ya, yang mana menjadi hak kita, yang mana menjadi hak orang lain, yang mana hak kita sebagai hamba, yang mana hak Allah Ta'ala. Hak sebagai hamba kan tidak menuntut, hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugasnya hamba, seperti kita ini umat manusia, dan makhluk yang lainnya pun itu hamba, makhluk. Jika kita menuntut kepada Tuhan Yang Maha Esa ini itu, sedangkan status kita tuh hamba, anggap aja budak, dan Allah Ta'ala tuh raja. Apa pantas kita menuntut ini itu? Sedangkan yang sudah beliau kasih kepada kita itu sungguh luar biasa. Itu segala nikmat sudah, kesehatan, kehidupan, keluarga, masih bisa melihat, tahu kembang mawar itu warnanya apa, daun itu warnanya apa. Itu semuanya nikmat yang tanpa kita sadari. Dan yang paling kita lupakan, nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala itu beri, yaitu kita bernapas guys. Terkadang kita hanya memandang sesuatu yang zahir di mata, contohnya harta, tahta. Biasanya pandangan kita yang namanya nikmat pasti bersangkutan dengan harta ataupun tahta. Nah, itulah salahnya pikiran kita guys, salahnya otak kita itu di sana. Sebenarnya namanya nikmat itu, hari ini pun kita bisa bernapas, itu sudah nikmat yang luar biasa. Satu aja diambil Tuhan Yang Maha Esa, nikmat. Gak usah napas deh, gak usah umur, hanya penglihatan. Satu aja dari organ kita diambil Allah Ta'ala nikmatnya, yaitu penglihatan. Gimana loh? Sekaya apapun Allah, sekaya apapun kita, sehebat apapun kedudukan kita, kalau kita gak bisa melihat, ya pasti merasa kurang juga. Nah, itulah nikmat Allah Ta'ala. Jadi ya jangan sebelah mata lah ya memandang nikmat itu hanya uang, dan uang. Semuanya itu nikmat yang perlu kita syukuri. Tanpa Allah meminta, kita harus mensyukuri semua itu guys. Dan Allah tidak pernah meminta. Syukuri apa yang kita punya. Jangan selalu memandang orang yang mempunyai sesuatu yang lebih dari kita, karena semua itu tidak ada habisnya guys. Percuma kalau kita semua belajar ilmu agama, hafal kitab apapun itu, lancar membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, itu percuma guys, kalau tidak ada rasa syukur di hati, kalau tidak ada rasa ridho di hati, kalau tidak ada di hati kita itu rasa ya syukur atas semua yang diberikan Allah Ta'ala, masih berkeluh kesah dengan apa yang kita dapat,
itu namanya ilmunya tidak bermanfaat, guys. Percuma lo punya ilmu sedemikian rupa-rupa warnanya kan, tetapi lo masih gelisah dalam hidup di dunia ini, masih berkeluh kesah, masih maki-maki sana sini, masih memaki-maki Tuhan pun lo maki-maki gitu kan. Terus apa gunanya ilmu yang lo pelajari? Lo mempunyai title sarjana apa, ustadz, kiai, tapi hati lo gak pernah tentram. Lo merasa gak cukup, merasa kurang, merasa keluh kesah itu selalu ada di hati lo. Ya untuk apa ilmu yang lo dapat? Ilmu itu kan untuk menenangkan hati, menenangkan hati supaya kita bisa bersyukur apa yang kita punya, sehingga hati kita tenang. Kalau kita mempunyai banyak ilmu tapi tetap gelisah, ya namanya ilmu tidak bermanfaat, percuma. Walaupun lo hafal Al-Quran, tapi lo tidak mengamalkan isi kandungan di Al-Quran, tidak memahami isi daripada Al-Quran. Jadi yang harus ditanamkan di hati itu syukur sama ridho, guys. Syukur dengan apa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ridho dengan segala apapun yang diambil Allah Ta'ala kelak daripada yang ada di kita. Jadi dua itu sangat penting, guys. Carilah ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini jalanan basah lagi, guys. Kira-kira hujan gak nih di depan? Kalau firasat gue sih hujan lagi nih. Ngevlog hari ini kacau, guys. Ya emang gua juga sih yang salah, ngevlog di waktu yang salah gitu kan, gak tepat gitu. Kayaknya sampai sini dulu vlog gua ya. Ini hujan lagi, guys. Kayaknya cukup deras sih. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.